Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya di mata kuliah aplikasi komputer. Mohon maaf sebelumnya, Ibu terlambat waktunya ya. Harusnya kita jam 10.30, ini sudah jam 11.15 ya. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain, nggak apa, kita langsung mulai aja ya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang Excel lagi ya. Jadi sampai di pertemuan nanti kita akan bahas tentang Microsoft Excel. Dan hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang pernah Ibu sampaikan minggu kemarin ya, penggunaan data operator, dan juga hari ini Ibu akan jelaskan tentang penggunaan if ya, fungsi dari if. Oke, langsung aja Ibu share screen ya untuk materinya. Oke, nanti di akhir video ya, atau udah selesai Ibu menjelaskan materi, nanti kita baru absen. Oke, di sini sudah ada tabel ya, tabel terlihat. Terlihat ya di layar kalian? Terlihat, Bu. Ya. Oke. Di sini sudah ada daftar gaji ya, daftar gaji suatu karyawan ya, suatu perusahaan namanya PT Cahya Abadi, yaitu draftnya di sini daftar gaji karyawan ya. Dimana di sini sudah ada nama-nama dari karyawannya, terus ada jumlah dari jam kerjanya ya, jam kerja yang dihasilkan tiap-tiap dari karyawannya, dan juga ada jam lembur di sini ya, jam lembur yang diperoleh masing-masing karyawan ya, berbeda-beda dari jumlah lemburnya. Terus ada upah kerja di sini yang harus kita cari, upah lembur juga yang harus kita cari, dan upah brutonya atau bersih ya harus kita cari juga, dan PPh 10% yang harus kita kurangi dari gajinya nanti, dan upah neto ya di sini yang harus kita cari juga. Oke, dan juga harus kita cari di sini yaitu total keseluruhan upah, jadi totalnya nanti berapa dari seluruh karyawan itu yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, dan juga ada rata-rata upah neto ya dari setiap karyawannya itu berapa upahnya yang harus diterima rata-ratanya, dan juga upah tertinggi itu berapa, dan upah terendah itu berapa, atau gajinya berapa yang paling tinggi dan gaji yang paling rendah, serta jumlah karyawan itu ada berapa orang yang harus diberi gajinya ya. Nah, di sini sudah ada ketentuan ya, di bawah sekali ini sudah ada ketentuan ya. Yang pertama di sini upah kerja yaitu 8.000 per jam. Ya, jadi untuk upah kerja ini sudah ada ya jam kerjanya. Nanti kita kalikan dengan upah kerjanya 8.000 per jam. Jadi sistemnya yang di karyawan di PT Cahya Abadi ini yaitu sistem per jam ya. Jadi per jamnya itu dihitung 8.000 ya, bukan per hari. Dan upah lembur di sini yang kedua, ketentuan yang kedua yaitu upah lembur ini ya, upah lembur nih ini 1 jamnya itu 5.000 diupah. Jadi misalkan 6 seperti Ilham Ibrahim ini ya, dia jam lemburnya ini 6 jam, nanti dikalikan dengan 5.000. Yang ketiga ada total upah bruto ya, yaitu hasil jumlah antara upah kerja dan upah lembur. Jadi upah bruto ini nanti kita tambahkan aja, yaitu upah kerja dengan upah lembur ya. Di sini disuruh untuk jumlah ya, jadi kita jumlahkan nanti menggunakan fungsi tambahan. Bisa juga digunakan itu. Terus yang keempat, yaitu PPh atau pajak dari upah bruto yang diterima karyawan. Jadi ini karyawan sudah dapat berapa nih upahnya nanti ya, hasil dari upah kerja sama upah lemburnya. Nanti PPh-nya itu dikurang dari 10% ya. Nanti kita kurangi 10%. Yang keenam, di sini ada hitung total seluruh, ada rata-rata, upah tertinggi, upah terendah, serta jumlah karyawannya ada berapa. Nah, ini kita akan cari ya. Oke, sekarang kita mulai yang pertama, upah kerja. Jadi upah kerja ini 8.000 per jam. Tinggal kita kalikan aja ya untuk upah kerja, yaitu sama dengan ya upah kerja ini yaitu jam kerjanya ya, jam kerja dikali dengan 8.000 ya.
8.000. Kita ketik aja manual gitu. Tinggal di enter. Nah, ini hasilnya ya. Tinggal ditarik aja ke bawah. Seperti ini sudah keluar hasilnya untuk upah kerja sebentar. Tinggal masukkan rumus aja, jam kerja dikali dengan 8.000. Sesuai dengan ketentuan dari soal ya. Terus yang kedua, upah lembur. Upah lembur ini didapat dari jam lembur ini, ya, seluruh ini dikali dengan 5.000 ya. Sama dengan jam lembur yang baris pertama ini, yang milih ini ya, kita kalikan dengan 5.000. Enter. Nah, ini hasilnya. Tinggal ditarik ke bawah. Oke. Dan untuk upah bruto di sini yaitu hasil jumlah antara upah kerja dan upah lembur. Jadi kita tinggal tambahkan aja ya, sama dengan upah kerja, kita klik, terus kita buat fungsi pertambahan ya, dari operator aritmatika, terus kita klik yang upah lembur, tinggal di enter. Nah, seperti ini, tinggal ditarik ke bawah. Oke. Yang selanjutnya yaitu PPh 10%, yaitu PPh atau pajak, yaitu 10% dari upah bruto yang diterima karyawan. Nah, di sini upah bruto ya, ini upah yang sudah harus diterima karyawan, tapi di sini kita kurangi ya, kurangi dari upah bruto ini 10%. Nah, untuk mengurangkan ini 10% itu sama aja dengan 0,1 ya, 10% 100 atau 0,1. Tinggal dikalikan aja. Jadi sama dengan upah bruto ini ya, kita kalikan dengan 0,1. Terus aja 0,1. Enter. Ya, jadi 63.000 ya untuk yang segini ini. Tinggal ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, sudah ketemu UPPH atau 10%-nya kita kurangi dari upah bruto. Terus sekarang kita hitung upah neto ya, atau upah bersihnya, atau total bersih yang harus diterima oleh karyawan ini ya, yang sudah dikurangi oleh yang lain. Sekarang kita cari untuk total upah neto atau bersih adalah total upah bruto dikurang dengan PPH. Ya, jadi kita ke upah neto sama dengan ya upah bruto ya, upah bruto yang ini ya, kita kurangkan dengan PPH yang 10%. Nah, tinggal dikurangin aja menggunakan fungsi aritmatika ya, operator aritmatika. Tinggal di enter. Nah, sudah keluar seperti ini, tinggal ditarik aja sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba gunakan fungsi accounting rupiah ya, supaya bisa terlihat untuk apa, berapa jumlahnya ya, supaya lebih jelas gitu. Tinggal diklik general di sini di number ya, di code. Kita pilih yang accounting. Nah, otomatis sudah rupiah seperti ini. Oke. Sudah ketemu semua ini ya, dari upah kerja sampai di upah neto. Sekarang kita cari total upah seluruhnya. Jadi kita totalkan seluruh dari gaji karyawan ini ada berapa? Ada berapa juta atau ada berapa nilainya yang harus dibayarkan oleh perusahaannya. Jadi kita tinggal masukkan fungsi sum aja untuk menjumlahkan seluruh hasilnya. Yaitu sama dengan sum ya, dalam kurung, otomatis tinggal diblok aja seperti ini sampai bawah ini, tutup kurung, enter. Keluar ya hasilnya, ini totalnya harus dikeluarkan oleh perusahaan yaitu 4.893.300 rupiah. Oke. Terus untuk rata-rata upah neto ya, untuk rata-rata ini seperti kita sudah bahas minggu kemarin ya, untuk penggunaan dari rata-rata itu kita menggunakan fungsi dari average, yaitu sama dengan
Makasih ya, Mbak. Ya, oke. Ini yang rata-rata ya, rata-rata untuk mencari sebuah rata-rata dari suatu nilai kita gunakan fungsi average ya, sama dengan average, terus kita blok dari yang pertama sampai yang terakhir, tutup kurung, enter. Nah ini keluar nih. Jadi rata-rata dari upah netonya atau upah bersihnya itu Rp611.663. Terus untuk upah tertinggi kita gunakan fungsi dari maksimum ya, jadi masukin aja fungsinya sama dengan max ya, seperti ini, double klik, terus kita blok dari yang pertama sampai yang terakhir, tutup kurung, enter. Jadi yang tertinggi di sini upahnya ini 1.008.000 ya. Ini si Wahyu ya yang paling besar di sini upahnya. Untuk upah yang terendah ya kita cari dulu menggunakan fungsi min sama dengan min, double klik, terus kita blok dari pertama sampai akhir, tutup kurung, enter. Jadi untuk gaji yang paling rendah yaitu 315 ya, si Yusuf ya di sini yang paling kecil nilainya, yang paling rendah. Nah, yang terakhir di sini untuk mencari jumlah karyawan ya, jumlah karyawan di sini kita gunakan fungsi count ya. Sama dengan count ini yang pertama ini double klik, terus kita blok aja dari pertama sampai yang terakhir, tutup kurung, enter. Yaitu 8. Itu 8 orang yang harus kita bayarkan gajinya ya, dari Lili sampai di Citra yang terakhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai daftar gaji karyawan yang harus kalian kerjakan ya, dari PT Cahya Abadi di sini contohnya. Jadi ada upah kerja, upah lembur, upah bruto, PPh 10%, sama upah neto harus kalian cari dulu ya di sini pertama, baru nanti bisa dicari yang total keseluruhan sampai di jumlah karyawan ini. Jadi satu persatu. Oke, ada pertanyaan nggak? Atau sudah paham semua? Kalau sudah paham, Ibu next ke materi yang kedua. Insya Allah sudah paham, Bu. Ya. Oke, sudah paham ya. Nanti Ibu upload di learning untuk file ini. Untuk kalian coba di rumah ya. Oke, sekarang kita masuk ya ke fungsi dari left, right, mid, and if. Ya, di sini. Oke, fungsi left ini maksudnya yaitu kita mengambil suatu data ya di sebelah kiri itu berapa huruf gitu atau berapa angka yang harus kita ambil. Ya, terus untuk yang right juga kita mengambil suatu data itu di sebelah kanan ya atau di terakhir dari suatu baris kalimat gitu. Terus untuk tujuan, ya tujuan di sini kita nanti kita cari ya di sini, yaitu tujuan ini termasuk di right contohnya. Untuk yang mid ya fungsi dari mid yaitu kita mengambil suatu data di tengah-tengah ya atau middle ya paling tengah. Jadi nanti kita ambil untuk mid ini di sini jumlah ini ya. Dan terakhir fungsi if yang akan kita gunakan untuk mencari suatu datanya nanti. Oke, di sini sudah ada contoh ya, contoh tabel yang pertama ini, yaitu daftar suatu tiket ya, tiket suatu penumpang gitu. Ya, di sini sudah ada 5 daftar, ya, ada 5, terus ada kode tiketnya, ya, kode tiket di sini. Yang pertama ini ada IX minus 215 minus JKT ya, di sini, terus selanjutnya sampai di paling bawah ini MDN. Oke. Jenis tiket di sini maksudnya kita mencari dari kode tiket ini ya kita ambil yang paling kiri atau paling left ya paling kiri. Jadi untuk jenis tiket ini kita ambil 2 huruf yang ada di sebelah kiri. Ya, jadi ini nih misal IX, PT, terus IX lagi, EK, terus PT. Jadi kita menggunakan rumus untuk mengambil masing-masing dari 2 huruf ya ataupun 2 angka di sebelah kiri paling kiri dari kode tiket ini. Oke.
Untuk menggunakan rumusnya, ya mudah untuk menggunakan rumus mengambil suatu data di sebelah kiri, yaitu sama dengan ya kiri itu bahasa Inggrisnya left ya, jadi kita gunakan left seperti ini ya, tinggal double klik udah muncul seperti ini. Oke, sekarang kita dipilih teksnya di sini rumusnya ya teks. Kita pilih yang kode tiket yang pertama seperti ini, terus titik koma. Nah, sekarang kita dipilih ataupun diperintahkan untuk number charge atau number karakter. Berapa karakter yang kita akan ambil di sebelah kiri. Ya, yaitu 2 karakter kan yang mau kita ambil, karena yang kita ambil di sini yaitu yang IX, yang PT, yang TK gitu, yang biologi gitu. Jadi cuma 2 karakter yang kita ambil dari sebelah kiri. Tinggal kita tulis aja 2, tutup kurung, enter. Maka akan dapat nih yang di sebelah kiri ini ya. Tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Jadi nggak harus tulis satu persatu dan jangan sampai ditulis secara manual ya, jadi menggunakan rumus. Ini fungsinya rumus itu mempercepat kalian kerjanya. Jangan ditulis secara manual, tinggal ditarik, udah selesai gitu. Jadi misalkan kalian mengambil 3 karakter yang sebelah kiri, maka yang kata minus ya atau fungsi dari minus ini pasti akan ikut sampai bawah. Jadi, karena kalian ambil 3 karakter di sebelah kiri. Jadi akan hitung dari pertama dia. X, I, dari sini X minus 215 ya. Jadi ambil karakter dari sebelah kiri. Oke. Sekarang kita pindah ke jumlah ya. Jumlah ini diperoleh dari ini di bawah ini sudah ada ketentuannya sebenarnya ya. Ini nih. Jadi tiket tadi yang IX, PT, EK yang kode-kodenya, terus jumlah didapat dari 3 angka tengah kode tiket. Jadi untuk jumlah ini ya didapat dari angka yang ada di tengah-tengah dari kode tiket ini. Contoh yang pertama ada 215, yang kedua ada 300, 425, 125 sama 256. Oke. Untuk ngambil angka di tengah-tengah dari kode tiket, kita gunakan fungsi dari mid ya atau middle karena dia di tengah, posisinya di tengah yang mau kita ambil katanya atau hurufnya gitu. Sama dengan mid, kita tulis mid. Nah, ini udah ada, double klik. Terus kita pilih yang teks, yaitu kode tiket ini. Sekali aja, titik koma. Terus kita dipilihkan di sini diperintahkan untuk start number. Nah, untuk mendapatkan karakter yang mana yang mau kita ambil di tengah-tengah ini, kita mulai dari yang nomor berapa katanya, atau angkanya, atau hurufnya. Ya, kalau kita hitung dari sebelah kiri, yaitu ada huruf E, ada huruf X, ada tanda minus, ada 2. Nah, 2 ini di urutan keempat ya. 215 ini yang 2 ini di urutan keempat dari sebelah kiri. Jadi kita tulis 4 di sini. Karena kita mengambil yang dimulai dari angka berapa mau kita ambil. Sudah, kalau sudah kita tulis 4 titik koma, sekarang number charge, yaitu mau kita ambil berapa karakternya. Yaitu kita ambil 3 di sini ya, karena rata-rata di sini 3 angka semua. 3 kurung, enter. Jadi ketemu ya, 215 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ya, ada semua angka-angkanya sama ya, bentuknya yang ada di tengah-tengah dari kode tiket. Untuk tujuan, kita ambil dari ini nih tujuan, yaitu JKT Bandung, Palembang, Medan di sini ya, maksudnya yang JKT kode-kode ini. Kita ambil yang paling akhir dari kode tiket ini untuk yang jumlah, untuk yang tujuan. Kita gunakan fungsi dari right, yaitu sebelah kanan ya, sama dengan right ya. Terus kita klik kode tiket, titik koma, number karakter. Karakternya mau berapa kita ambil di sebelah kanan. Jadi kita hitungnya dari sebelah kanan ya untuk karakter ini, jangan dari sebelah kiri. Jadi untuk yang contoh yang nomor 1, yaitu terakhir ini ada huruf T, terus yang keduanya ada huruf K, terus ada huruf J. Berarti ada 3 karakter yang mau kita ambil ya, atau 3 huruf yang mau kita ambil. Ketik aja 3, tutup kurung, enter. Tinggal ditarik ke bawah. Jadi dapat semua.
yang paling ujung tadi ya, ujung ini. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi kita menggunakan fungsi dari left, right, dan middle atau mid. Oke, sekarang kita cari yang kota. Kota di sini petunjuknya atau ketentuan soalnya untuk kolom kota pergunakan fungsi if. Jadi contoh Jakarta ini yaitu Jakarta, JKT itu Jakarta, BDG itu Bandung, PLG itu Palembang, dan MDN itu Medan di sini. Jadi kita gunakan fungsi dari if ya di sini, yaitu menggunakan fungsi if bertingkat ya. Kalau sudah banyak karakternya, ini sudah ada tuh 2, 3, 4 yang mau kita masukkan untuk fungsi if-nya, yaitu termasuk di if bertingkat di sini ya. Oke, kita coba masukkan untuk rumus if-nya. Jadi kita cari ya di sini untuk masing-masing dari tujuan ini, yaitu keterangannya apa. Oke, sama dengan if, ini sudah ada muncul, double klik if ya. Terus kita klik logical test ini ya, yang tujuan ini kita klik satu kali. Oke, seperti ini. Terus sama dengan petik 2. Sekarang kita tulis apa mau kita masukkan tujuannya, misalkan JKT ya. Sudah seperti ini, sesuai dengan yang tujuan ya. Di sini hanya JKT aja. Kalau sudah, tanda petik lagi, kita tutup jadi tutup tanda petik lagi ya. Kalau sudah titik koma, tanda petik lagi, ditulis keterangannya. JKT ini apa? Itu Jakarta ya, Jakarta. Kalau sudah, tutup dengan tanda petik lagi seperti ini. Oke, kalau sudah titik koma. Untuk yang kedua, yang PLG ya, contohnya ini PLG. PLG ini kita gunakan juga if lagi. Jadi hanya mengulang dari yang awal ini ya, dari awal if ini nih. Diulang lagi dari awal. Jadi kita ulang lagi if seperti ini ya. Dia otomatis buka kurung ya, di sini merah karena belum ada tutup kurungnya. Oke, kita klik lagi yang pertama ini ya, yang tujuan yang pertama ini. Oke, sama dengan lagi tanda petik lagi. Kita yang kedua kita tulis PLG ya, PLG. Tanda petik lagi kita tutup, titik koma, tanda petik lagi, PLG itu Palembang. Seperti ini ya. Oke, tutup kurung lagi, tutup tanda petik maksudnya, titik koma lagi. Oke, ulang lagi sampai di terakhir Medan ya. Sekarang kita buat yang Bandung atau BDG. Sebentar Ibu lebarin ini ya kotaknya. Oke, yang terakhir, yang selanjutnya ini ya, Palembang. Sudah Palembang, kita sekarang yang Bandung ya. Kita klik yang pertama ini. Oke, sama dengan tanda petik B, D, G, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik lagi, Bandung, titik koma lagi. Oke, sudah seperti ini, kita ulang lagi. Yang sekarang terakhir siapa yang belum deh? Jakarta, Bandung, Jakarta sudah tadi ya, Bandung sudah, Palembang sudah, terakhir Medan belum ya. Nah, untuk terakhir ini ya, kalau sudah terakhir sekali, harus kalian cari fungsi dari if ini, tinggal ditulis aja tanda petik ya, Medan. Nggak usah dibuat lagi yang if ya, if yang ini nih sampai di sini nggak usah lagi. Nanti otomatis ya, jadi tinggal kalian ketik aja yang terakhir tadi ya, Medan ya. Seperti ini, tutup kurung berapa kali ini? Ada 3 ada 3 dalam kurung ya di sini ya. Kita buat 3 tutup kurung juga. Oke, seperti ini enter. Akan keluar hasilnya seperti ini.
Ya, tinggal ditarik ke bawah. Nah, jadi kenapa Ibu nggak buat lagi yang medan ini, if ya, if yang seperti ini, misalkan if dalam kurung, yang tujuan ini kita klik sama dengan MDN, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik lagi, misalkan medan gitu, nggak usah lagi, karena selain dari fungsi dari tiga ini ya, yaitu JKT, PLG, sama BDB ini, maka otomatis nanti hasilnya itu medan. Gitu ya. Oke, sudah ketemu semua ini menggunakan fungsi if di sini ya. Jadi jangan sampai nanti kalian menggunakan manual ya untuk kota ini. Menggunakan fungsi if. Jadi rumusnya tadi mudah ya, sama dengan if dalam kurung dibuka lagi. Diklik yang tujuan, terus Jakarta, titik koma, Jakarta. Sesuai dengan kebutuhannya. Tinggal diulang lagi sama yang pertama sampai terakhir, Medan tinggal diketik manual aja. Nggak usah dibuat if lagi, karena dia terakhir. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita yang masuk yang tabel yang kedua. Oke, tabel kedua di sini ada nomor juga, ada kode tiket juga, ada jenis tiket juga, jumlah penumpang, kuota, harga, dan terakhir di sini ada bayar. Ya. Untuk mencari jenis tiket, kita sama seperti yang tadi, kita gunakan fungsi dari lab ya. Lab sama dengan lab, double klik, kita klik yang ini, titik koma, ambil 2 karakter, enter. Tinggal ditarik ke bawah atau di double klik aja ke bawah. Untuk jumlah penumpang, kita ambil yang paling tengah ya, sama dengan meet, double klik, klik yang ini, titik koma, kita ambil dari sebelah kiri ini, dimulai dari yang keempat ya, karakternya. Kita tulis 4, titik koma, number karakter, kita ambil 3 karakter aja. Tutup kurung, enter. Seperti ini ya. Tinggal ditarik ke bawah. Terus yang kota, kita ambil yang paling akhir, kita gunakan fungsi dari drive. Seperti ini. Tinggal diklik. Titik koma, kita ambil 3 karakter yang paling sebelah kanan ya. Enter. Tinggal ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Untuk harga, ya, kita mencari harga di sini, ini sudah ada ketentuannya. Misalnya harga di sini yang H yaitu 100.000 ya di sini, dan PT di sini untuk kode PT itu 150.000, dan untuk EK di sini kodenya yaitu 120.000. Oke, kita gunakan fungsi dari if ya. Sama untuk menggunakan fungsi if ini yang untuk harga, karena dia bentuknya karakter ya, untuk jenis tiketnya itu karakter. Jadi kita buat sama seperti yang di atas tadi yang kota. Ya. Jadi sama dengan if, kita klik yang kode tiketnya atau jenis tiketnya satu kali aja, terus kita buat sama dengan tanda petik. Kalau misalkan dia IX berarti 100.000 ya. Tanda petik lagi, titik koma, if lagi, kita ketik yang ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita buat yang PT ya. PT, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik lagi. PT itu berapa? 150.000. Oke, titik koma. Yang terakhir ini 120.000. Tinggal di tanda petik aja. 120.000 ya. 2 kali tutup kurung, enter. Oke. Tinggal dari ke bawah. Nih, udah keluar ya hasilnya. Ini nggak bisa kita buat rupiah ya. Nggak bisa karena yang rumus kita masukkan itu fungsinya itu karakter yang IX ini, jadi dia nggak bisa. Oke, tapi sudah benar di sini contohnya 100.000 yang untuk IX itu udah benar. Oke. Oke, untuk yang bayar,
Ya, yang bayar di sini kita ambil dari harga tiket dikali dari jumlah penumpangnya. Jadi banyak penumpang ini kita kalikan dengan harga tiketnya. Oke, tinggal dikalikan aja menggunakan fungsi kali yaitu bintang kalau di Excel sama dengan jumlah penumpang dikali dengan harga. Enter. Oke, tinggal ditarik ke bawah. Nah, ini. Jadi untuk yang pertama ya, 100.000 dikali 215.000, jumlahnya 21.500.000 sampai di paling akhir. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi hari ini kita gunakan fungsi dari left, right, dan mid, dan juga fungsi dari if ya. If-nya di sini if bersarang atau if bertingkat. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Nah, misalnya nanti kalian mengeluarkan hasil hashtag seperti ini atau tanda panggil seperti ini, itu biasanya untuk kolom dari bayar ini terlalu sempit ya atau terlalu kecil gitu. Jadi tinggal dilebarin aja kolomnya, nanti akan otomatis ada nilainya. Ada kejadian kemarin mahasiswa tanya nih kenapa bentuknya pagar seperti itu. Jadi rumusnya sudah benar, hanya hasilnya itu nggak keluar karena terlalu kecil untuk di dari kotaknya ya. Jadi tinggal dilebarin aja. Sampai sini paham semua atau ada pertanyaan? Silahkan. Sudah paham semua? Kalau nggak ada pertanyaan, cukup ya. Sudah paham ya? Paham, Bu. Oke, Ibu stop share screen. Ya, silakan dikerjakan ya untuk tugasnya. Itu ada dua tugas yang dikirim di pertemuan ke-11 dan 12. Dan minggu depan kita pertemuan terakhir ya. Minggu depan kita pertemuan terakhir yaitu tanggal 13. Ibu akan jelaskan materi sampai selesai nanti. Jadi kemungkinan ada beberapa tugas, ada sekitar 2 tugas juga nanti untuk minggu depan harus kita kerjakan. Terus kita tanggal 20 UTS untuk FK aplikasi komputer. Oke, sudah paham semua? Sudah paham semua, Ibu absen dulu ya. Novita Apriani ada? Nggak ada. Aulia Nur Khalifah? Bella Vista? Nggak ada. Lutfi Sofiani? Oh, beda kelas ya ini ya. Bentar. Oh, salah kelas ini. Sultan Penutup? Ada? Hadir. Oh, ada. Dinur? Nggak ada. Yuni Harti? Hadir, Bu. Oh, ada Yuni ya. Oke. Dira Mareta? Hadir, Bu. Oke. Dewi Puspa Ningrum? Hadir, Bu. Bu M. Dinur hadir, Bu. Mana orangnya yang bingung? Mana orangnya yang bingung? Oh, ini. Oke. Martina? Tantri Hadir. Widya? Hadir, Bu. Martina ada?
Ada ya? Ada. Ya kan, Triwidya ada? Hadir, Bu. Ada ya. Uswatun Hasanah? Miftahul Huda? Hadir. Miftahul Huda ada? Uswatun ada ya? Anissa Sini. Hadir, Bu. Safiana? Elsa ada ya? Elsa? Nggak ada ya Elsa? Oke. Vina Mevianti? Hadir, Bu. Oke. Anissa Safitri tadi ada ya? Anissa Safitri. Hadir, Bu. Ada. Vivin Eka Safitri. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Arafatul Maudatun Nisa. Nggak ada ya. Nyanyu Nadida. Nggak ada. Anissa Rahmawati. Hadir, Bu. Oke. Ahmad Azizul Hakim. Nggak ada ya. Said Ahmad. Nggak ada. Arika Falakul. Santi Puspika. Ellen Henita. Hadir, Bu. Ada ya. Nia Anissa. Ada, Bu. Desi Susanti. Hadir, Bu. Ada ya. Ada, Bu. Cynthia Ariantika. Hadir, Bu. Bayu Abdurrahman. Fauzan Abdul Rashid. Hadir, Bu. Ada ya Fauzan ya? Ada, Bu. Lili Kurniasi. Hadir, Bu. Dewi Mariam. Rusmani. Bu. Oh, Dewi Mariam ada. Rusmania. Nggak ada. Anissa Tunfira. Nggak ada. Rusmania tadi ada ya? Rusmania. Nggak ada ya? Ibu Anissa Tunfira hadir. Anissa ada, oke. Hanifatun Nisa. Hadir, Bu. Oke. Azmi Nur Cahyani. Hadir, Bu. Oke. Lola Fitriani. Nggak ada. Echa Diana Putri. Eka ya, Eka Diana Putri. Dwi Agustira. Oke, nggak ada juga. Oke, cukup. Elda Wiliana hadir, Bu. Siapa? Miftahul Huda. Oh ya. Oke. Elda Wiliana, Bu. Elda Wiliana. Elda, oke. Ada lagi yang mau dipanggil? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, nggak ada pertanyaan mengenai materi hari ini ya, silakan dikerjakan. Untuk kedua tugasnya nanti Ibu kirim ke e-learning untuk filenya. Jadi silakan dicoba di masing-masing laptop kalian. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan WA aja Ibu ya, japri boleh atau di grup juga boleh. Nanti file berikutnya nanti Ibu upload seperti biasa ya. Nanti bisa kalian ulang lagi gitu materi kalian. Cukup ya, terima kasih sudah mengikuti Zoom hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.